ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak Ibu, saudara-saudara, Jemaat Kudus yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, pada ibadah minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga di tahun 2021. Kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, menyatakan cinta pada Tuhan dan sesama manusia mudah untuk diungkapkan. Namun, bukti cinta kita pada Tuhan tidak mudah untuk dilakukan. Hari ini kita diajak untuk membuktikan cinta pada rumah Tuhan dengan menumbuhkan hidup secara utuh melalui aktivitas kehidupan kita. Kita diingatkan untuk selalu mencintai Dia. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat litani dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 10, jemaat bagian yang masuk. Mazmur 19 ayat 1 sampai 10. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat 13 bait pertama sampai 3. Kita masuk rumahnya
berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakanlah namanya, angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya, angkatlah tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan berkenan menyatakan anugerah-Nya sebagaimana ada di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dan ayat 24 yang demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan memuliakan Tuhan dengan persembahan kita. Mari kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang telah kita kumpulkan dengan memperhatikan firman-Nya, sebagaimana tertulis di dalam surat Petrus yang pertama, bab 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari persembahan ini kita hantarkan dengan sukacita kita melalui pelengkap Kidung Jemaat 146, bait pertama sampai kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara-saudara, mari kita akan memanjatkan doa syukur kita atas persembahan yang kita haturkan kepadanya. Ya Allah, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang menguduskan hidup kami. Di dalam pengorbanan Yesus Kristus dan penyertaan-Mu oleh Roh-Mu yang kudus, maka kami senantiasa hidup di dalam sukacita, senantiasa memiliki kekuatan menjalani kehidupan kami di tengah berbagai macam banyak tantangan, namun damai sejahtera senantiasa melimpah. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur, kami menghaturkan persembahan kepada-Mu. Layakkan, kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan pakailah sebagai sarana pekerjaan Tuhan di tengah-tengah panggilan tugas pelayanan gereja-Mu di tempat ini, bagi dunia ini, sehingga kerajaan Tuhan senantiasa akan semakin nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu pula kami menyerahkan kehidupan gereja-Mu dan seluruh jemaat, kiranya Tuhan berkenan untuk memakai, memampukan mereka untuk menyatakan peribadatan mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya Allah kami, pada saat ini kami secara khusus mendoakan buat bangsa dan negara kami, serta seluruh masyarakat kami, di mana pada masa-masa ini kami masih mengalami kesusahan besar dan menjadi keprihatinan bersama, karena bukan hanya situasi sosial kami yang penuh dengan dinamika, tetapi saat ini pun pandemi COVID-19 masih berlangsung. Namun kami bersyukur Tuhan, ada langkah berkat-Mu menjadi kemajuan di dalam upaya pemerintah kami untuk mengusahakan kesehatan bagi kami. Dengan vaksinasi yang telah diprogramkan saat ini, berkatilah para pemerintah maupun kami selaku masyarakat. Mampukan kami untuk menjalani dan menerima dengan penuh percaya kepada kuasa Tuhan, sehingga semuanya akan segera berakhir. Penyakit ini akan segera menyingkir dari kami. Ada pemulihan, sekaligus ada refleksi baru dalam kehidupan yang telah Engkau pulihkan ini, sebagai cara-cara hidup yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kini kami akan mendengarkan pemberitaan sabda Tuhan. Ya Allah, dalam Roh-Mu yang kudus, kiranya Engkau berada di tengah kami, bertahta penuh, Engkau bekerja, memampukan kami untuk mendengar dan melakukan. Semuanya kami mohon di dalam nama-Mu yang kudus, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan sabda yang kita terima di Minggu Paskah Prapaskah yang ketiga ini, yaitu dari Injil Yohanes, 2 ayat 13 sampai 22.
Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur minggu ini kita telah masuk ke dalam minggu Prapaskah yang ketiga di tahun ini, 2021. Nah, berdasarkan pemberitaan firman yang telah kita terima, yaitu dari perikop Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 22, maka di dalam pokok permenungan iman kita diajak untuk menghayati sebagai komitmen iman kita, kesungguhan kita kepada Allah, yaitu dengan cintaku pada rumahmu, atau mengambil dari apa yang diucapkan oleh Yesus sendiri, dan itu tepatnya bisa kita temukan di dalam Injil sinopsis, dalam Matius, di dalam Markus maupun di dalam Lukas. Di situ dikatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai suatu ajakan bersama penghayatan iman di masa Prapaskah ketiga ini, tentu ada sesuatu yang dipandang penting untuk kita perhatikan dalam rangka perjalanan penghayatan iman kita. Cinta pada rumah Tuhan ini menjadi wujud dari bagaimana kita menunjukkan salah satu wujud cinta kita kepada Tuhan dalam rupa peribadahan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perkara ini ternyata memang tidak mudah, apalagi diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan perubahan masyarakat maupun modernisasi zaman yang serba membuat kepraktisan. Sehingga ketika tidak waspada, maka orientasi peribadahan itu sendiri penghayatannya akan mengalami keabsurdan, bahkan terhilang, diganti oleh motif-motif keduniaan. Nah, tentunya perkara ini akan berdampak kepada mentalitas dan moralitas yang bisa dilihat dari berbagai macam kecarut marutan yang terus menimbulkan keprihatinan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, pada saat ini kita diajak untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dengan cintaku pada rumahmu, cintaku dengan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perkara ini mungkin sebagai gambaran bisa kita lihat di dalam pola-pola kehidupan atau mode-mode kehidupan saat ini. Misalnya dari pola atau mode transportasi dan komunikasi sebagai sisi atau aspek yang penting dalam kehidupan. Zaman dahulu ketika belum ada kendaraan motor seperti saat ini, bahkan sepeda ontel itu pun jarang, maka orang kemana-mana pasti berjalan. Karena perjalanan membutuhkan waktu, maka setiap tujuan perjalanan pasti akan ditata dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga akan dapat mencapai apa yang diharapkan itu dengan sebaik-baiknya. Dan dari itu menunjukkan ada spiritualitas yang relevan, semangat dari tujuan yang dilakukan dengan berjalan kaki itu secara nyata. Demikian pula dengan mode komunikasi. Karena belum ada handphone seperti saat ini ataupun telepon, zaman dahulu ketika ada perkara penting yang harus dikomunikasikan, tak kala rumah-rumah masih sangat berjauhan, maka mau tidak mau setiap orang harus meluangkan waktu, mengkhususkan waktu untuk datang menghampiri orang yang hendak diajak bercakap-cakap. Dan di situ menunjukkan adanya suatu spirit yang besar pula. Karena tujuannya untuk segera bisa teratasi masalahnya. Ada pemecahan solusinya. Dan yang jelas dari komunikasi cara itu ada pertemuan yang langsung yang bisa saling menjunjung harkat satu di antara yang lain. Ada penghormatan yang
besar. Ada kesungguhan yang ditunjukkan. Tetapi apa yang terjadi dengan kondisi saat ini? Alih-alih punya kendaraan, kadang-kadang kita mau belanja di toko yang hanya berjarak 10 meter. Di daerah kita biasanya pasti naik motor. Apalagi di gereja untuk beribadah yang jaraknya mungkin hanyalah 50 meter. Pasti naik motor. Awalnya memang motifnya masih jelas. Tetapi lama-kelamaan dari spiritnya akan kelihatan. Demikian pula dengan pola berkomunikasi di dalam mewujudkan apa yang menjadi inti percakapan dengan orang lain. Terkadang menganggap sederhana ataupun menyederhanakan melalui rasa cukup ketika sudah bisa saling bertelepon. Tetapi siapa tahu ekspresi serta hati yang ada di situ tidak akan pernah bisa terlihat dari spiritnya juga. Artinya lama-kelamaan nilai-nilai yang penting di dalam aspek-aspek kehidupan seperti itu pasti akan bergeser bahkan terhilang dan digantikan dengan orientasi-orientasi pribadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian penghayatan akan moralitas, mentalitas pada akhirnya pun mau tidak mau, disadari ataupun tidak, akan mengalami penurunan, bahkan memburuk. Nah, ini tentu tidak akan menjadi sesuatu yang baik bagi misi, visi, kehidupan umat di tengah dunia. Dari gambaran ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita mencoba menilik diri kita sebagai orang percaya ataupun sebagai gereja kepunyaan Tuhan, dan tantangan perubahan kehidupan masyarakat beserta dengan kepraktisan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya bukanlah ini bisa kita abaikan, karena malah justru di sini gereja sangat ditantang untuk memiliki sikap yang benar. Karena di situ ada persoalan-persoalan yang sangat pelik. Dari tradisi hidup beretika hingga seperti saat ini, keprihatinan bersama karena pandemi COVID-19. Di dalam bergereja maupun beribadah, sesungguhnya perlu ada sikap yang benar, sehingga tetap memiliki ruang penghayatan iman yang nyata bagi komitmen iman personal maupun kebersamaan umat atas karya kasih karunia Allah, kemurahan penyelamatan Allah di tengah dan bagi dunia ini. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita diajar melalui pemberitaan firman dalam perikop Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22, di mana di situ kita diberikan kesaksian tentang Yesus yang pada waktu itu membubarkan, tanda kutip, pasar hewan-hewan kurban dan membalikkan meja-meja penukaran uang di bait, di dalam bait Allah atau bait suci. Di mana kesempatan itu ada dalam waktu ketika Paskah orang Yahudi sudah mendekat. Dan pada waktu itu pula Yesus hadir ke tempat itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan dan sekaligus menjadi prinsip atas tindakan Yesus itu sangat tegas. Di mana Yesus mengatakan,
Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, pertanyaan penting di sini, apa arti pernyataan dalam sikap Yesus saat itu? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita bisa semakin jelas dengan arti yang dikatakan Yesus tentang rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, yaitu dengan menilik Injil sinopsis yang lain, yaitu dari Injil Matius, Injil Markus maupun Injil Lukas. Nah, di situ kita akan mendapatkan alasannya dengan jelas, di mana Tuhan Yesus berkata, rumahku adalah atau rumahku akan menjadi rumah doa. Jelas sekali di sini dikatakan, rumahku adalah atau rumahku akan menjadi rumah doa. Dengan pernyataan ini, maka sesungguhnya kita bisa melihat arti yang sesungguhnya. Rumah doa berarti adalah tempat untuk melakukan peribadatan, tempat untuk memperdalam penghayatan akan iman kepada Tuhan, tempat untuk menyatakan penghormatan kepada Allah. Dengan demikian, di sini membutuhkan sikap-sikap etis, membutuhkan kedalaman moral, membutuhkan kebenaran mentalitas yang benar, yang bisa diterapkan, dirasakan di tengah-tengah dan dilihat oleh sesamanya, maupun juga terutama di hadirat Allah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya pasar hewan-hewan kurban ataupun tempat penukaran uang yang mungkin semulanya adalah baik, tetapi pada akhirnya di situ tidak ada sikap yang benar, yang konsisten, maka sebagaimana Yesus pada akhirnya melihat, nampaknya ada pergeseran motif ketika orang datang ke rumah Tuhan. Ketika orang ingin beribadah kepada Tuhan. Dan di sini jelas sebagai pasar, mau tidak mau kita tidak akan pernah bisa menutupi adanya asas untuk mencari keuntungan. Bahkan keuntungan sebesar-besarnya, apalagi di saat-saat tertentu yang strategis, sebagaimana pada saat itu akan segera dilaksanakan peringatan Hari Raya Paskah. Nah, tentu barang-barang kurban dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, dan di situ manipulasi akan berperan. Dan dari situlah muncul menjadi potensi dosa yang besar. Orientasi tidak lagi untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Apalagi saat-saat kesempatan yang istimewa. Dengan kata lain, upaya itu sama dengan merampok. Dan tindakan itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus di dalam Injil sinopsis tadi sebagai tempat penyamun. Jadi jelas sekali Bapak Ibu mengapa Yesus pada waktu itu melakukan sikap yang begitu keras di bait Allah. Dengan membubarkan, mengusir para pedagang hewan-hewan kurban maupun
menjungkir balikkan tempat-tempat penukaran uang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perkaranya tidak sesederhana itu. Karena sesungguhnya kalau Yesus tidak melakukan seperti itu, artinya berarti kondisi yang sudah mulai menyimpang itu dilakukan pembiaran, maka mentalitas umat di hadapan Allah yang tidak akan pernah ada takutnya, maka kepada sesamanya pun mereka juga tidak akan pernah ada rasa segan. Kalau bisa, siapa yang kuat mencoba untuk memakan yang lemah. Dan terjadilah kerusakan sistem kehidupan masyarakat. Masyarakat menjadi lemah karena korup. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, akarnya adalah dari penghayatan peribadahan kepada Tuhan. Di masa menjelang Paskah di mana banyak orang datang, seharusnya dapat kembali mendapatkan penyegaran, peneguhan akan karya cinta Tuhan yang telah menebus, membebaskan, tetapi justru menjadi tempat yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu cintaku kepada rumahmu di sini mengajak kita untuk kembali kepada komitmen peribadahan kita yang sungguh-sungguh. Tujuan kita mau berdoa kepada Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan dengan moral dan mental yang benar. Dan disitulah sesungguhnya berkat Tuhan akan menjadi nyata. Kehidupan masyarakat akan senantiasa saling tertopang. Kehidupan masyarakat akan mengalami pemulihan. Solidaritas masyarakat akan semakin dibangun dan dikuatkan. Sehingga di sini apa yang dikatakan oleh Yesus ketika menantang orang-orang yang mencoba melawannya ketika membubarkan pasar hewan-hewan kurban pada saat itu dengan tanda yang dituntut oleh mereka, maka Yesus mengatakan, rombaklah bait Allah ini, dan pada hari yang ketiga aku akan membangunnya kembali. Disinilah sebetulnya menjadi pernyataan dari Tuhan yang penuh dengan makna. Yang namanya peribadahan kiranya janganlah hanya dibatasi dengan makna-makna, bahkan dipaksakan dengan makna-makna bersifat materialistik, bersifat duniawi, bersifat fisik. Tetapi sesungguhnya beribadah, berdoa kepada Tuhan, menghayati apa yang menjadi kemurahan Tuhan yang telah menebus, membebaskan, yaitu dengan cara-cara yang lebih menyentuh. Sungguh tepat sekali saat ini kita diajak untuk cinta kepada Tuhan. Mari kita tunjukkan peribadahan kita secara lebih nyata. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Allah, kami mengucap syukur pada saat ini Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau tidak berkenan akan cara-cara yang telah Engkau berikan, tetapi justru mengalihkan, menggeser motivasi yang benar untuk tetap beribadah kepadamu. Apalagi kemudian menggeser makna kasih karunia yang telah Engkau berikan menjadi sesuatu yang hanya bertendensi keuntungan dan kesenangan kami, yang menghancurkan moralitas dan mentalitas kehidupan. Tetapi dengan semakin bersungguh-sungguh, semakin dalam untuk menghayati peribadahan di dalam kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan, menebus dan membebaskan,
maka disitulah kami sesungguhnya Engkau berikan kelimpahan, kekuatan dalam segala perkara. Dari perkara moral, mentalitas pribadi kami, maupun moral dan mentalitas masyarakat ataupun umat. Solidaritas yang semakin kuat, di mana kami boleh saling menopang. Dan disitulah kami bisa melihat pemulihan Tuhan yang nyata. Ya Allah, tolong kami, berkati kami. Demikian juga dengan bangsa dan negara kami, serta masyarakat di sekitar kami. Kami menyerahkan perkara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kini saatnya kita bersama untuk menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Karena itu kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini telah meneguhkan kita. Maka marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita undur dari tempat peribadatan kita untuk melakukan peribadatan yang nyata kepada Tuhan sebagai perutusan hidup kita. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat penyertaan Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Saudara, mari kita melangkahkan kaki kita saat ini di dalam perutusan Tuhan dengan semangat Kidung PKJ 264 bait pertama. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila
tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati